Bismillahirrahmanirrahim. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah semoga Allah meridhoinya, qala berkata Muawiyah, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar siapa? Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, berkata, man siapa orang yuridullah bihi khaira, yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqqihhu fid din, maka akan Allah berikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Akhrajahul Bukhari wa ghairihima. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih, terus Al-Imam Muslim di Bukhari nomor 71, di Muslim nomor 1037, dan di kitab-kitab yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, man siapa orang yuridullah bihi khaira, yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan. Maksudnya apa? Perhatiin sini. Man yuridullah bihi khaira, kalau Allah menginginkan, menghendaki kepada seorang hamba itu untuk Allah beri kebaikan, ya. Kebaikan maksudnya apa? Berikan dia anugerah, Allah berikan dia karunia, Allah berikan dia kebahagiaan, Allah berikan dia kemakmuran, Allah berikan dia kejayaan, Allah berikan dia kebaikan, Allah berikan dia hal-hal, perkara-perkara yang mendorong dia untuk dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kebaikan yang dimana tidak ada kebaikan lain daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah kosongkan hatinya dari terhadap harta, condong terhadap pangkat, condong terhadap jabatan. Hatinya kosong dari dunia, hatinya kosong dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hatinya dipenuhi rasa takut, dipenuhi apa? Khasyah, rasa khawatir. Tidak pernah rasa khawatir, selalu khawatir dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dia zuhud, wara'. Allah berikan dia jadi hamba yang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan hamba itu menjadi baik, apa itu baik? Yang tadi itu udah Anda jelaskan, paham? Nah, maka yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan kepada si orang pemahaman terhadap. Berarti kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah berikan dia agama. Berarti orang-orang yang tidak paham akan agama, berarti mereka itu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk tidak Allah berikan kebaikan. Kan begitu? Jadi gampang, kita lihat aja. Orang kalau yang paham agama, faqih fid din, orang yang paham agama, maksudnya bukan hanya sekedar paham, tapi yufaqihu fid din itu dia mengerti hukum-hukum, ya. Dia mengerti hukum-hukum, jinayat, muamalat, dan segala macam semuanya itu. Dia mengerti apa hukum-hukum fikih. Ya kan, yufaqihu kan di sini. Yufaqihu, pemahaman fikih, pemahaman tentang hukum-hukum, pemahaman tentang hukumnya. Paham? Nah, difaham, dia tahu tata cara kencing seperti apa. Ini nggak tahu, ini nggak lihat bagaimana kata Rasulullah, banyak dari kalangan umatku
itu masuk neraka hanya gara-gara kencing. Anda bayangkan. Kencing perkara yang sepele. Tapi banyak dari umat Nabi masuk neraka gara-gara kencingnya. Nah, kenapa itu orang kok masuk neraka gara-gara kencing? Kesucinya karena tidak punya pemahaman, tidak tahu ilmu-ilmu tentang fikih dalam masalah tohara bersuci. Paham? Nah, kalau bagi orang yang tidak Allah berikan pemahaman agama, berarti Allah tidak menginginkan baginya itu kebaikan. Itu nggak paham agama. Yang nggak paham agama, tapi sok tahu tentang agama. Lebih parah lagi. Ada lagi yang lebih parah. Orang-orang yang Allah sesatkan. Nah, itu lebih parah lagi. Dan mereka ketika Allah sesatkan, tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali hanya dari Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka mereka tak akan pernah tersesat. Loh, kok bisa beruntung? Ya beruntung. Allah pada ente orang kebaikan. Kalau Allah nggak menginginkan ente orang itu kebaikan, mana mungkin ente ada di sini, taklim, belajar. Ente belajar nahu, shorof, i'rab, i'lal, insya, imla. Ente belajar hadis, mustalah hadis, takhrij hadis. Ente belajar fikih, belajar usul fikih, belajar ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, syarah hadisul ahkam. Berarti Allah menginginkan ente dan semua yang ada di luar sana yang faham tentang agama, mereka Allah Subhanahu wa taala telah pilih sebagai orang-orang yang Allah inginkan. Allah yang ingin, bukan dia. Faham nggak? Yurid di sini itu lebih khaira yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan baginya. Nah, jadi Allah yang menginginkan, berarti kan Allah pilih. Faham nggak? Sama kayak begini. Waktu di Padang Arafah itu, ya, ya Allah, ada salah satu sufi itu, siapa namanya, anak lupa. Anak lupa namanya. Abdullah bin Mubarak, bukan Abdullah bin Mubarak. Iya, Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dia wukuf itu di Padang Arafah itu 33 kali. Ketika dia wukuf 33 kali, di situ di Padang Arafah. Dia bilang, ya Allah, wukufku yang pertama untuk menggugurkan kewajiban hajiku. Wukufku yang kedua, aku hadiahkan untuk ayahku. Wukufku yang ketiga, aku hadiahkan pahalanya 30. Nah, yang 30 ini ya Allah, kata dia, aku hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang wukuf di Padang Arafah ini. Ibn Munkadir namanya. Ibn Munkadir. Akhirnya tiba-tiba Ibn Munkadir ketiduran. Ketika ketiduran terdengar suara. Wahai Ibn Munkadir, apakah engkau akan mendermawakan dirimu kepada yang maha dermawan? Ketahuilah wahai Ibn Munkadir, engkau ingin memberikan pahalamu yang 30 wukuf di Arafah kepada orang-orang yang di wukuf Arafah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang wukuf di Arafah ini, ya, dosa-dosa mereka telah aku ampuni dan telah aku berikan rahmat kepada mereka jauh sebelum diciptakan. Faham nggak itu? Faham nggak? Masuk dah kalian nggak? Aneh sepemahaman kayak ini nyambung sama ini. Allah SWT udah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Ratusan ribu wukuf di Padang Arafah itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Paham? Nah, sama seperti ini. Orang-orang yang paham terhadap agama yang Allah kehendaki baginya kebaikan,
Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan kebaikan baginya. Berarti kan mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, kemakmuran, kejayaan dunia akhirat, kosong dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Hatinya selalu mengingat Allah, taat kepada Allah, rindu kepada Rasulullah SAW. Paham? Ya. Jadi kalau ente pengen Allah memberikan kebaikan, kalau ente pengen Allah memberikan kebaikan, maka belajar. Nggak ada yang lain. Belajar agar ente faham agama. Ketika ente sudah faham tentang agama, berarti ente orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan khairat atau kebaikan. Paham? Terus, wa qala Rasulullah ma'ubidallah bisyai'in. Tidak ada perkara, ya, tidak ada perkara bagi seorang hamba untuk menyembah Allah, ya, menyembah Allah, melayani Allah, afdal, yang lebih utama, minal fikhi fid din, selain daripada faham tentang hukum-hukum agama. Ini bukan hadis sembarangan ini. Nah, ente bayangkan coba, ma'ubidallah tidak ada perkara menyembah lebih mulia, yang lebih utama selain daripada faham terhadap hukum-hukum agama. Loh, bukannya sholat, Bib? Menyembah Allah yang paling utama itu. Lah sekarang kalau ente sholat nggak tahu hukum-hukum sholat gimana ente? Hah? Kullu amalin bila amalin, amal ibadah apapun, mau sholat, mau haji, mau zakat, mau puasa, mau amal ibadah apapun, kalau tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu, maka amalnya mardudatun, tidak akan diterima, tertolak, mardudah, tertolak, latuk balu. Kata Rasulullah, tidak ada penyembahan kepada Allah, ya, penyembahan kepada Allah. Itu mau menyembah Allah, mau melayani Allah, ibadah kepada Allah. Tidak ada ibadah yang lebih utama, tidak ada menyembah Allah yang lebih utama selain daripada pemahaman terhadap agama. Intinya apa? Hikmahnya apa? Saking begitu mulia ilmu. Saking begitu mulianya ilmu, saking begitu utamanya itu ilmu, sampai-sampai kata Rasulullah, tidak ada ibadah seorang hamba kepada Allah yang lebih utama selain daripada ilmu agama. Makanya kenapa kadang kalau ana lagi ngajar nih, azan, ana berhenti, ya kan? Ana berhenti. Bisa aja kita sholat dulu, sholat isya dulu. Tapi ana tetap ana lanjut ngajarnya, iya kan? Karena ana lebih mendahulukan itu. Isya kan nanti panjang waktunya. Ana kan jarang ngajar. Paham? Paham ya? Bukan arkannya, rukun-rukun, fi'liyahnya, apanya semuanya. Oke lah kalau yang sunah-sunahnya ente nggak tahu. Tapi kalau yang wajib-wajibnya ente nggak tahu. Sebelum sholat ente harus belajar dulu rukun-rukunnya wudu, syurutul wudu, arkanul wudu, mayubtilul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebelum wudu, taharah, bersuci. Percuma juga bersucinya enggak? Ya benar. Contoh kalau ente mau ikut anak kalau sholat itu punya sarung khusus.
Anak kalau sholat nggak pernah anak mau pakai sarung yang sama seperti yang anak pakai seperti biasa. Itu anak ikut, anak punya ayah angkat, Ustadz Nasihin, Kiai Nasihin, ulama besar, ulama fikih di Jawa Timur, di Bangil. Karena kan dari kecil sama beliau. Jadi punya sarung sendiri, paham itu? Sebab kenapa itu ikhtiyat, hati-hati. Sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian. Sebagai bentuk waro. Loh kok bisa? Iya. Kenapa? Dikhawatirkan, ente kan nggak tahu. Nanti ente punya sarung itu kena apa, kotor. Nanti habis sholat udah lepas lagi tuh sarung. Lepas lagi sarungnya, lepas lagi bajunya, pakai baju semula. Paham? Paham? Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau hadis yang tadi ya, itu akhrajahu Imam Baihaqi. Itu dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, halaman 1008. Bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, sanadnya lemah, tapi bisa dipakai untuk targhib dan untuk tarhib. Paham? Lanjut. Fakihun, kata Rasulullah, seorang ahli fikih. Ya. Fakihun, ahli fikih. Wahidun, satu orang. Satu orang apa berarti? Fakihun, wahidun, satu orang. Satu orang yang hukum-hukum agama. Ala syaitan, terhadap syaitan, bagi syaitan, asyaddu ala syaitan, itu lebih berat bagi syaitan, lebih berat bagi syaitan, lebih susah bagi syaitan. Untuk apa? Untuk menggodanya, untuk menyesatkannya, min alfi. Berarti setan lebih takut sama satu orang yang mengerti ilmu fikih, yang mengerti hukum-hukum Islam. Itu setan lebih takut sama satu orang itu daripada 1000 ahli ibadah. Coba ente bayangkan aja keutamaan itu, begitu luar biasa. Sampai setan ini, setan iblis lebih, itu ahli fikih lebih takut daripada 1000 ahli ibadah. Dalam hadis yang lain apa? Naumul alim, tidurnya orang alim, lebih ditakuti sama syaitan, lebih ditakuti sama iblis daripada ibadahnya orang jahil, ibadahnya orang bodoh. Rasulullah dulu pernah masuk masjid, iblis keluar dari masjid. Kata Rasulullah, iblis, kamu kenapa kok keluar? Kata iblis, ya, aku tadinya mau menggoda orang itu yang lagi sholat. Aku mau goda itu orang, tapi aku takut sama orang di sebelahnya yang lagi tidur. Karena orang yang sholat itu orang bodoh, yang tidur yang lagi tidur itu orang alim. Aku takut nanti ketika aku menggodanya, kemudian sholatnya dia batal atau tidak sah, orang alim itu bangun, orang alim itu akan dia mendapatkan 2 kali pahala. Orang alim, orang ahli fikih, tidurnya lebih ditakuti sama setan daripada ibadahnya orang biasa. Karena begitu, ini semua karena begitu utamanya karena begitu agungnya ilmu. Akhrajahu wa ghairuhuma min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kalau hadis yang tadi 3 itu, hadis yang fakihun wahidun asyhadu alla syaitan min alfi abidin, itu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2681
Terus wa Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Majah nomor 222 wa ghairuhuma, dan banyak juga para ulama-ulama ahli hadis selain daripada beliau berdua. Min Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma atau Abdullah Ibn Abbas. Paham ya? Paham nggak? Jadi keutamaan seorang yang mengerti hukum itu begitu sangat luar biasa. Sampai-sampai dia paham tentang hukum agama, mengamalkan, itu udah menjadi ibadah yang lebih utama, lebih tinggi, lebih berat, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya tapi itu tadi, untuk mencapai hal itu ya dengan belajar. Nggak bisa terus ente nggak belajar tahu-tahu jadi ahli fikih, mana bisa. Harus belajar, nggak bisa tahu nggak belajar terus. Belajar fikihnya pun itu kan ada dasar-dasarnya dulu. Nggak bisa tahu-tahu kamu belajar apa? Baru masuk pondok, belajarnya apa? Belajarnya takrib. Wih, baru masuk pondok, guru harus memberikan ilmu kepada murid sesuai dengan kapasitas murid itu untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Ada kitab-kitab dasar Mabadik Fikih, ya kan? Mabadik Fikih 1, 2, 3, 4, ya. Itu dulu. Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah naik Safi. Ibarat anak TK, Iqdad, naik. Habis Safina naik Muqaddimatul Hadramiyah. Habis Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikihnya naik lagi Yakutun Nafis. Yakutun Nafis naik lagi Takrib, baru naik lagi Umdatus Salik. Umdah udah naik lagi, baru sebentar dulu, Zubat, Takrib, Zubat, Umdatus Salik, baru Minhajut Thaqibin. Di atas Minhaj baru ada terus kalau kayak Fathul Mu'in, kitab-kitab fikih yang lain gimana? Itu dibaca, mutola'ah. Tapi untuk yang dihafalkan benar-benar dan dihafalin, itu tadi itu wajib hafal tuh semua tuh. Yang Anda sebutkan tadi itu wajib hafal. Makanya itu orang kan yang anak udah takhusus kan sama Habib Zain kan? Ya. Nggak bisa tuh jadi ahli fikih itu cuma mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, mana bisa belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi ahli fikih. Sedangkan anak belajar Al-Fatihah setahun, belajar baca Fatihah doang 1 tahun anak, seminggu sekali. Itu cuma belajar Fatihah. Yang lain-lain. Ya. Sama kayak ulama-ulama ahli fikih di Indonesia, sama kayak siapa? Kayak Gus Baha. Terus apa lagi tuh, Gus Kausar. Ulama-ulama ahli fikih, ahli usul fikih. Terus Ustadz Buya Yahya di Cirebon. Terus Masya Allah luar biasa alim masalah fikih. Habib Muhammad Bulu, Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid sudah meninggal. Ya, ada Habib Alwi Al-Habsyi, banyak. Nah, beliau-beliau itu menjadi ahli fikih, paham terhadap agama, bukan dengan langsung tahu-tahu celing, tahu-tahu jadi begitu, enggak. Mereka mondok, mereka belajar, mereka begadang, mereka penuh berat. Ini harus, nggak ada kata nggak bisa, pasti
Semuanya bisa. Ya. Bukan hanya harus anak kiai yang jadi kiai. Paham? Bukan hanya harus anak pimpinan pesantren yang punya pesantren. Anak punya abang nggak punya pesantren. Tapi anak punya pesantren. Beliau itu pengusaha sekaligus pergi ke pelosok-pelosok, bangun masjid, bangun sama abana itu dinamakan siapa yang paling berpengaruh dan paling berjasa di tempat itu. Abana bangun masjid di situ, terus abana namain masjid itu dengan nama apa nama? Dengan nama. Contoh, bangun masjid, dinamain Masjid Syekh Abdul Somad Bahdar. Kenapa? Karena beliau Syekh Abdul Somad Bahdar itu adalah yang paling berpengaruh di situ, yang bawa maksudnya yang bawa Islam di situ. Masjid Syekh Arsyad Tawil. Abana punya pesantren. Abana cuma waktu itu sebagai komisaris tahun megang di Sulawesi Utara. Waktu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri masih hidup, dibopong sama Abana. Abana nggak punya pesantren, tapi anak punya pesantren. Kenapa? Karena dengan keinginan yang kuat, himmah yang kuat tadi, nggak ada kata nggak bisa. Bapak ente bukan kiai, ente bisa jadi kiai. Dengan apa? Dengan belajar. Belajarnya harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Paham, Husin?